garis besarnya AKK tuh belajar mengenai kebijakan, administrasi, paling banyak kita belajar tentang ini manajemen mutu, pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu peminatan yang ada di program studi kesehatan masyarakat, yaitu peminatan AKK atau Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, kali ini aku sudah ditemani oleh dua orang dari peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Halo, Assalamualaikum Ika, Ikrimah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi Ika dan Ikrimah ini adalah kakak-kakak yang sudah berpengalaman belajar di Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kita akan belajar kepada dua kakak ini ya tentang peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk mengawali diskusi kita, mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Sebenarnya Administrasi dan Kebijakan Kesehatan itu adalah ilmu yang belajar tentang apa? Iklimah dulu deh. Belajar tentang apa gitu ya AKK. Garis besarnya ya. Okay. Garis besarnya AKK tuh belajar mengenai manajemen gitulah. Manajemen ya rumah sakit, puskesmas gitu. Keuangan. Nah, itu bisa manajemen keuangan. Kemudian manajemen mutu gitu, terus kebijakan. Nah, bisa juga belajar mengenai kebijakan kesehatan. Oke, gimana Ika? Benar sih yang dikatakan sama Iklimah. Kalau AKK itu belajarnya tentang kebijakan, administrasi, paling banyak kita belajar tentang ini manajemen mutu, pelayanan kesehatan gitu. Oke, jadi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ini adalah salah satu bidang ilmu di ilmu kesehatan yang mempelajari tentang bagaimana manajemen dan kebijakan tentang kesehatan gitu. Manajemen, administrasi, dan kebijakan yang ada di kesehatan. Nah, selanjutnya aku mau tanya alasan nih, kenapa memilih peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan untuk didalami gitu ya. Kenapa? Apa motivasinya untuk mendalami peminatan ini? Kalau aku sebenarnya motivasinya karena aku pengennya kerjanya di balik layar. Kalau AKK kan biasanya di manajemennya, di bagian dalamnya gitu. Oke, kalau Iklimah, apa Klim motivasinya? Jadi awal-awal milih AKK tuh baca dulu gitu kan di Google, searching lah ya, cari-cari peminatan di kesehatan masyarakat tuh ada apa aja, kemudian baca-baca, terus kok paling ngeklik aja gitu, paling ngeklik itu ya AKK. Waktu itu yang di search di Google tentang apa, Klim? AKK adalah apa gitu? Yang bikin termotivasi? Mengenai administrasi sih sebenarnya. Oke, tertarik aja. Daripada yang lain ya. Oke, selanjutnya aku mau tanya tentang gimana sih feels-nya kalian setelah masuk di peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ini? Apa yang kalian rasakan gitu? Iklimah dulu deh. Bahagia kan milih AKK tuh yang nomor 1. Jadi kalau ya perasaan kalau milih nomor 1 langsung pilih itu gimana gitulah. Ya seneng kan? Seneng banget gitu. Alhamdulillah langsung pilih gitu. Kalau aku awalnya sih takut nanti ya belajarnya susah apa enggak ya gitu. Ternyata kalau udah dijalanin semuanya itu bisa gitu. Dan senang aja gitu, sesuai sama apa yang aku inginkan gitu. Oke, jadi emang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ini emang pilihan pertama ya. Oke, nah selanjutnya apa sih yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ini jika dibandingkan dengan peminatan-peminatan yang lainnya, yang menjadi ciri khas gitu? Kalau ciri khas mungkin dari ini ya, matkulnya terus apa yang dipelajari. Kalau
AKK kan biasanya manajemen gitu. Terus biasanya di POAC, planning, organizing gitu. Terus sama pembiayaan di bidang kesehatan gitu aja sih. Oke. Kalau iklim mah? Kalau ciri khas AKK kalau dari namanya aja ya, administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya pelajarinya administrasi dan kebijakan mengenai ya manajemennya, manajemen rumah sakit, keuangan, terus manajemen sumber daya manusia kesehatan gitu. Itu termasuk dari AKK gitu. Kebijakannya juga jadi ciri khasnya. Oke, jadi tadi ada beberapa yang ciri khasnya ya, administrasi dan kebijakan, termasuk ada manajemen juga di dalamnya, ada POAC tadi ya, planning, organizing, actuating, dan controlling gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah bahas tentang peminatan AKK ini secara umum, kita mau tanya nih, apa mata kuliah yang dipelajari di peminatan AKK ini? Mata kuliahnya? Iya. Iya, ada manajemen rumah sakit dan puskesmas. Terus ada sistem informasi manajemen. Terus ada manajemen mutu, itu mata kuliahnya. Terus ada manajemen sumber daya manusia bidang kesehatan, ada analisis kebijakan kesehatan, terus pembiayaan dan penganggaran kesehatan, metode penelitian manajemen kesehatan, kebijakan. Semuanya itu sih, kalau AKK itu muter-muter ya di POAC itu aja. Soalnya dari manajemen, manajemen SDM-nya itu juga nggak perlu manajemen, terus dari rumah sakitnya juga perlu manajemen gitu. Oke, kalau sudah apa tadi kan sudah ada gitu ya, sudah disebutin beberapa mata kuliah yang ada di peminatan ini. Nah, ada nggak sih salah satu mata kuliah yang itu tuh butuh effort besar untuk dipelajari gitu, yang sampai kadang itu harus dipelajari tiap hari gitu, ada nggak? Iya, kalau aku sebenarnya yang paling menurut aku susah itu di pembiayaan dan penganggaran. Soalnya kan itu ngitung, harus lebih teliti gitu. Cuman kalau kalau dipelajari juga lama-lama bisa gitu. Oke, jadi tadi kalau Ika yang sulit itu tadi penganggaran kesehatan, pembiayaan dan penganggaran. Pembiayaan dan penganggaran kesehatan, gitu. Karena butuh ketelitian tinggi untuk itu. Salah satu angka aja tuh udah beda nanti sampai ke bawah hitungannya ya. Jadi tuh hitungannya beruntun gitu loh guys. Kalau salah satu di atas nanti di bawah salah juga gitu kan ya? Iya benar. Iya. Kalau iklim mah apa Klim? Sebenarnya berat semua kan. Iya benar sih. Berat semua. Cuma kalau mau dipilih tuh yang metode penelitian manajemen kebijakan itu kan kayak yang apa ya, buat mini skripsi gitulah, mini proposal. Jadi ya harus cari-cari gitu kan, kayak benar-benar mengerjakan skripsi aslinya gitu kan. Kalau bisa juga diteruskan kan, tapi kalau nggak bisa ya terpaksa cari lagi gitu. Jadi yang itu ya. Tapi kalau yang ngitung-ngitung sih ngikut aja. Oke. Iya, ngikutin rumus berarti ya. Iya. Oke, jadi kalau iklima kesulitannya adalah tadi ada di metode penelitian. Nah, itu tuh mata kuliah yang udah nyusun skripsi gitu, guys ya. Nah, dari mata kuliah yang sulit itu, apa tips dan triknya supaya kita tuh lebih maksimal gitu belajar di peminatan AKK ini, lebih maksimal ngambil ilmunya, ngambil pengalamannya ketika belajar dalam bidang ini? Kalau aku ya, kalau tips sama triknya biasanya itu nomor satu banyak baca. Soalnya kan apapun kalau kita banyak baca kan bisa gitu. Terus jangan malu tanya sama siapapun yang menurut kita lebih bisa daripada kita.
contohnya ke dosen kita. Kalau kita emang nggak tahu ya harus tanya gitu. Ke teman-teman kita sharing-sharing mengenai mata kuliah yang ada di yang kita pelajari gitu juga. Itu aja Setuju sih. Setuju. Kalau dari dosen gitu ya. Ya. Ya sebelum mulai itu kita harus pelajari dulu supaya kita bisa ngikut gitu, nyambung. Terus bisa tanya apa yang kira-kira yang sudah dipelajari itu kita nggak tahu, tanya gitu. Itu aja sih. Oke, jadi tadi ada beberapa tips dan triknya. Yang pertama itu harus banyak membaca gitu ya, membaca materi. Kemudian juga banyak bertanya, kalau misalnya tidak paham bisa bertanya sama dosennya atau teman-temannya yang udah paham. Dan tadi juga ada mempelajari materinya dulu sebelum masuk ke kelas. Jadi biar pas belajar di kelas tuh nyambung gitu. Tuh. Nah, selanjutnya prospek kerjanya untuk peminatan AKK ini itu nanti gimana? Apakah sama dengan kan ini termasuk dalam kesehatan masyarakat gitu ya. Cuman kan nanti kita peminatannya itu beda-beda. Ada yang AKK, ada yang epidemiologi dan sebagainya. Nah, untuk peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan ini ada bidang-bidang tertentunya nggak ketika kita nanti masuk di dunia kerja? Bisa, ya sama sih. Bisa di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan juga bisa. Kementerian juga bisa. Kementerian Kesehatan. Bisa juga khususnya BPJS atau asuransi kesehatannya swasta. Itu bisa. Itu nanti kalau di rumah sakit atau di puskesmas kita nanti di mana tempatnya? Kalau di rumah sakit sama di puskesmas biasanya kita di bagian manajemen sih. Semuanya kan AKK itu mempelajari tentang lebih banyak di manajemennya gitu aja. Oke. Oh, di Dinkes? Kalau di dinas kesehatan kita bisa di bagian kepegawaian bisa, terus di bagian kalau di Dinkes kan ada yang itu sih MSDM, manajemen sumber daya kesehatan itu. Dulu magangnya di mana, guys? Di Dinkes. Aku di Dinkes SDM. Oke, SDM. Iya. Lima di bagian SDMK. SDM juga? Sama SDMK. Oke, jadi itu ya guys, bisa di bagian SDM. Oke. Nah, selanjutnya aku mau tanya, kalau AKK itu ada turun lapangnya nggak ketika kuliah? Biasanya di mana? Kan kalau EPID itu kan kadang ada riset gitu kan ya, turun lapang, kita menemui responden. Kalau AKK itu ada turun lapangnya nggak? Ada prakteknya nggak? Kalau praktek lapang sih enggak, cuman biasanya ada pelatihan itu, perhitungan health account. Oh, berarti prakteknya itu biasanya kayak pelatihan manajemen, pembiayaan gitu ya? Iya. Oke. Terakhir nih, aku mau tanya harapan kedepannya untuk kesehatan di Indonesia, khususnya dalam peminatan yang teman-teman tekuni. Mengenai kebijakan kesehatan kan makin dari tahun ke tahun kan pasti ada perubahan gitu kan. Baik. Nah, perbaikan kan dari tahun ke tahun kan menyesuaikan bagaimana dengan keadaan dan kondisi yang ada gitu kan. Nah, itu harapannya sih bisa lebih baik lagi kebijakannya gitu. Disesuaikan lagi gitu. Oke. Kalau Ika, apa harapannya ke depan untuk Indonesia? Kalau harapan mungkin dari sisi ini sih, manajemennya, maksudnya dari semua sisi ya, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, puskesmas, mungkin bisa lebih baik biar mutunya itu. Jadi kita sebagai masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan juga bisa puas dan sesuai dengan keinginan kita. Semoga dari yang kebijakan atau administrasi yang sekarang yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,
melalui inovasi dari generasi muda sekarang gitu. Oke, luar biasa sekali harapannya ya. Jadi semoga administrasi dan kebijakan kesana yang sudah ada ini semoga bisa menjadi semakin baik lagi dari yang sudah baik. Oke, itu adalah harapan teman-teman untuk Indonesia nantinya. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari diskusi kita tentang administrasi dan kebijakan kesehatan. Terima kasih Iklima dan Ika, semoga tidak bosan main-main untuk belajar di bersama Sobat Isna gitu ya. Terima kasih Iklima dan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.